hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nukang, kalau dilakukan dengan menukang yang baik, Allah senang dibanding dengan sambil merokok masang batu gitu. Kira-kira begitu. Itu rumusnya seperti itu. Sholat juga begitu. Allah senang kalau orang itu menegakkan sholat, bukan hanya sekedar melakukan sholat. Menegakkan sholat itu artinya melaksanakan sholat dengan adab-adabnya. Makanya firman Allah, aqimis sholata, bukan sholli. Kalau sholli, sholatlah. Tapi kalau aqimis sholata adalah mendirikan sholat. Sehingga maksudnya aqimis sholata itu dirikanlah sholat dengan melakukan adab-adabnya. Makanya Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya dia mengatakan, liyakuna hammuka iqamatas sholati, supaya tujuan kamu itu mendirikan sholat. La wujudas sholati, bukan kamu asal ada sholatnya gitu. Fama kullu musallin muqimun. Tidaklah orang yang sholat itu semuanya menegakkan sholat. Orang yang menegakkan sholat pasti sholat, tapi orang yang sholat belum tentu menegakkan sholat. Maka ibadah itu hendaknya dilakukan dengan secara sempurna. Sedekah juga begitu, diberikan yang baik, jangan yang sekiranya tidak bisa dipakai atau tidak bisa dimakan. Sehingga Allah menjelaskan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak dapat kebaikan sehingga kamu menginfakkan yang kamu senangi. Makanan yang enak-enak dibagikan seperti pagi hari ini ya. Ini namanya mimma tuhibbun. Sedekah yang diberikan sama orang-orang yang ngaji, diberikan sama orang siapa saja berpahala, apalagi diberikan sama orang yang ngaji sedang ngaji. Sehingga orang yang ngaji meninggal dunia itu mati syahid fil akhirat. Walaupun begitu jangan minta meninggal dunia ya, waktu ngaji gitu. Karena waktu menuntut ilmu agama, sedang menuntut ilmu itu meninggal dunia itu syahid fil akhirat. Begitu juga dalam hadis ini menerangkan, ini rangkaiannya itu seperti itu ya, bahwa kurban itu supaya yang baik, kurbannya binatangnya itu yang gemuk, yang kalau bisa bertanduk, yang sempurna, yang warnanya putih, bertanduk besar gitu. Itu yang baik. Sehingga itu yang lebih utama. Disunatkan kurban itu yang baik, gemuk. Kalau kurus mau apa yang mau diambil? Kemudian warnanya putih, walaupun warna yang lain juga bisa. Tanduknya besar, walaupun tanduk kecil juga bisa gitu. Sehingga hadis ini menerangkan 4 yang cacat itu tidak cukup buat kurban. Yaitu yang pertama, yang buta matanya 1, yang disebut dengan al-bayyinu auruha itu al-aura itu fala tara illa bi ainin wahidatin, tidak bisa melihat kecuali dengan 1 mata, itu al-aura. Kalau buta semua itu umyun ya. Kalau matanya buta 1 namanya al-aura.
Yang kedua, yang tidak sah itu yang sakit, jelas sakit-sakitnya seperti nampak kurapan semua. Binatangnya itu kurapan. Barangnya juga kurapan gitu ya. Diobati dulu pakai salep. Jangan dibuat kurban ya. Yang pincang benar-benar nampak pincangnya, dan yang sudah tua, kurus, tak ada sumsumnya. Ini menurut Imam Syafi'i ini dianggap ijma. Sehingga Imam Nawawi mengatakan itu ijma itu. 4 yang tidak bisa dibuat kurban itu. Di situ ada kata-kata al-bayyinu auruha. Artinya yang jelas, yang benar-benar nyata. Jadi kalau yang sikit-sikit saja menurut ahli hadis itu boleh. Karena kata-katanya di situ al-bayyinu auruha itu. Dalilun ala anna hadhil arba'ah mani'atun min sihhati tadhiyati. Menunjukkan bahwa cacat 4 itu menghalangi sahnya kurban. Menurut ahli dhahirul hadis, pokoknya yang 4 ini saja, yang lainnya itu enggak jadi masalah. Tapi dalam pemahaman fikih tidak seperti itu. Walaupun tidak di dalam teks, tetapi lebih parah, itu ya nggak sah gitu. Di situ kata-katanya yang buta matanya 1 gitu. Sehingga yang lebih parah lagi ya sama, buta 2 gitu. Tapi menurut ahli dhahir hadis tidak. Pokoknya hadis itu mengatakan seperti itu, yang lain tidak. Nah, itu bedanya, ya. Maka beda nanti cara mengartikan ijtihadnya ulama fikih itu. Ini kelompok yang mana gitu. Kalau kelompok ulama Syafi'iyah, dia secara tekstual dan kontekstual. Artinya zahirnya hadis kemudian dipahami dengan dalil qiyas. Tekstual dalam arti zahirnya hadis, kontekstual dipahami dengan qiyas, sehingga dikatakan wadzhabal jumhur ila annahu yuqasu 'alaiha ghairuha. Yang lain disamakan, terlebih-lebih apabila lebih parah atau menyamai gitu. Di situ tidak ada menyebutkan misalnya dua-duanya pincang atau tidak bisa jalan belakangnya gitu. Tetapi ulama selain dhahirul hadis mengatakan bahwa dikiaskan seperti itu. Jadi pendapat Imam Nawawi yang kita ambil, ijma' ulama bahwa 4 ini yang cacat itu tidak bisa digunakan untuk berkurban. Tetapi selain 4 itu apabila menyamai atau melebihi sama saja juga tidak bisa dibuat kurban. Tapi kalau dhahirul hadis bedanya, pokoknya 4 itu, yang lain itu sah gitu. Itu menurut dhahirul hadis. Makanya Abu Daud Az-Zahiri ini sering pendapatnya beda. Tapi itu juga orang pinter, orang alim itu. Abu Daud Az-Zahiri itu orang alim. Cuma itu bedanya, dia selalu mengartikan dhahirnya hadis. Nah, termasuk orang-orang Wahabi itu selalu mengikut dhahirnya hadis begitu. Dhahirnya hadis kayak begini, maka yang pemahamannya itu nggak diambil gitu.
dari segi tauhid. Pemahamannya dari segi tauhid kalau kita lihat ya Al-Asy'ari. Cuma fikihnya kalau mengartikan itu lebih zahirnya hadis. Nah, zahirnya hadis ini ya banyak kesalahan. Misalnya begini contoh yang pernah saya sampaikan selalu. Abu Nawas itu seorang pintar, cerdas, tapi buat lucon-lucon. Ketika disuruh rajanya, Abu Nawas, jaga pintu. Siap, saya jaga. Kemudian dia sakit perut. Pintunya dibuka, dibawa ke kamar mandi. Karena menurut pemahamannya adalah pintunya itu gitu. Iya, jaga pintu. Kemudian karena pintunya terbuka, maka ada orang masuk mencuri. Datang rajanya, Abu Nawas, kamu saya suruh apa? Siap, jaga pintu. Gitu. Jadi saya sakit perut, saya jaga terus pintunya. Saya bawa, katanya kan gitu. Bukan itu maksudnya, jaga pintu ini rumah semua, gitu. Siap, saya jaga pintu. Ya, tak pahamnya cuma jaga pintu saja, gitu. Sehingga pemahaman kayak begitu itu ya salah. Yang disuruh menjaga pintu itu artinya ya rumah itu dijaga, bukan pintu aja, daun pintu itu dijaga. Kemudian ketika sakit perut diambil daun pintunya dibawa ke kamar mandi. Siap, saya sudah jaga pintunya, katanya. Ya gitu. Itu artinya ya tidak sesuai. Itu yang disebut secara tekstual saja, yang disebut dhahirul hadis. Zahir ini apakah sudah sampai tingkat mujtahid mutlak atau belum? Kalau Daud Adz-Dzahiri ini pokoknya orang alim yang sudah sampai ke mujtahid, tapi mutlak atau tidak nggak tahu saya. Ya. Tapi dia termasuk orang alim besar tingkat mujtahid. Ya. Tingkat mujtahid. Mutlaknya atau muqayyadnya lupa saya. Kalau boleh tanya lagi, ukurannya seorang sampai ke tingkat mutlak apa itu, Ustaz? Ukurannya pedomannya seorang itu sampai ke tingkat mutlak atau belum? Apa pedomannya? Oh, pedomannya ya yang mutlak itu memang yang tidak ada dibuat orang lain. Yang muqayyad itu yang memang masih ikut sama imamnya, tetapi dia ijtihad sendiri gitu. Maksudnya batasan ilmunya gitu bagaimana dikuasai ilmunya gitu? Ya semua ilmunya harus paham semua tentang ilmu bahasa Arab, usulul fikih, kemudian balaghah, ya, sorob, sarab, ya. Semua dikuasai. Ngapal sorob aja tidak, macam mana mau bilang mujtahid? Ya orang sekarang tiba-tiba suruh mentasrif saja, misalnya apa yang tempo hari salah itu, kafaro, dibilang kafaro yakfuru kufron, tapi caranya kafaro yukafiru kufron. Kayak gitu kok jadi mustahid mengartikan sendiri gitu misalnya ya. Sorof yang paling mudah sedunia aja itu nggak bisa gitu. Nah, jadi kalau mustahid itu sudah menyeluruh, kalau mutlak itu memang sudah beristihad tidak mengikuti imamnya, dialah imamnya sendiri. Tapi kalau muqayyad masih mengikuti imamnya, tetapi dia mustahid juga. Jadi kalau dia hanya hadis secara zahirnya saja, atau masih termasuk kurang ilmunya gitu? Kurang. Makanya kamu jangan istihad. Ya. Ya. Jadi harus tabakhur ilmunya itu. Tabakhur itu seperti lautan. Jadi ilmu nahwu paling tidak itu apal syarah Ibnu Aqil atau Ibnu Aqilnya. Nah kita ngaji nggak pernah khatam kalau di Medan. Insyaallah. Ya. Kita sungguh-sungguh ngajar pun muridnya nanti berlarian. Saya ngajar syarah Ibnu Aqil itu. Muridnya makin sikit, terus nikah nggak ngaji lagi gitu ya.
nikah nggak ngaji lagi gitu udah. Ya, kurang sungguh-sungguh Ustadz. Di Muallimin dipelajari juga Syarah Ibnu Aqil di mana? Ismailiyah itu Qismul Ali juga dia pelajari, tapi ya babnya ya paling lama bab mubtada khobar gitu ya. Belum sampai separuh aja belum. Seperempat. Itu 3 tahun itu. Ya. 3 tahun dan udah paling hebat itu di Medan. Karena nggak ada lagi. Apalagi yang cuma tamatan SMA terus bilang mujtahid gitu ya. Ya terus ngikut-ngikut dia ngaji sana ngaji sini. Terus ya ijtihad sendiri, tidak boleh ikut madhab karena madhab itu manusia. Jadi bagus ngikut Rasulullah daripada ikut madhab katanya kan. Ini cakapnya juga namanya cakap kotor itu ya. Bagus ikut Rasulullah daripada ikut madhab. Madhab itu juga ikut Rasulullah. Ya selalu cakap kotor itu kamu pilih ikut jamaah sahabat apa pilih Rasulullah katanya kan. Ya sahabat ya pilih Rasulullah. Ya sahabat itu muridnya Nabi. Nah masalahnya seperti itu, kita dibalik-balikkan, kita nggak begitu paham. Kamu ikut fikih apa ikut hadis gitu. Ya fikih ya semua itu penjelasannya dari hadis. Nah, hadis saja seperti inilah kitab Subulus Salam ini, kalau tidak diterangkan guru membingungkan. Apalagi nanti ada yang berikutnya ini, ada Syiah pun masuk itu, Al-Hadiyah, terus ada di situ yang Al-Mahdi, itu semua imam-imam Syiah. Kalau kita tidak tahu, dikiranya ya termasuk mazhab 4 itu. Makanya kitab ini liar, kitab ini. Liar itu artinya semua dimasukkan. Jadi yang membaca harus teliti. Kalau tidak, ya paling enak gurunya mengatakan suka hati lah kau pilih yang mana gitu. Ya. Nanti ada misalnya menerangkan bahwa sholat jenazah itu takbirnya 6 kali dalam hadis ini, ya. Terus ditanya, jadi Ustadz kalau kita takbir 6 kali suka hati lah, kau mau buat katanya kan. Coba kau buat sekali, ya, di Perumnas sana, dipukul orang dari belakang. Aliran sesat ini katanya kan. Nah, 6 kali dalam hadis itu. Kau sok-sok hadis, kau lebih pintar mana sama guru katanya kan gitu. Hadis lebih paten katanya kan. Ya, padahal itu sudah ditasheh, dikuatkan oleh perkataan Sayyidina Umar bahwa sahabat-sahabat menggunakan takbirnya 4 kali. Nah, itu tidak diterangkan. Makanya paling enak kalau ngajar ini, nanti kalau ada khilafiyah, suka hati kau lah mau pilih yang mana gitu. Baru muridnya gitu ya. Karena di sini pun pernah itu diterangkan kayak gitu. Begitu diterangkan kayak gitu, jawabnya, Ustadz jadi kita pilih yang mana gitu. Ya kau mau pilih yang mana, orang ini semua ya benar katanya kan. Nah, ini nggak boleh kalau sebenarnya terlebih-lebih kita ngaji di wasliyah, bukan wasliyah ini tempatnya liberal, harus diarahkan. Itu yang liberal itu seperti itu, nanti hadis diartikan, apalagi nanti punya angan-angan sendiri artinya lain lagi gitu ya. Ya kita sampaikan seperti ini bahwa kesimpulannya Imam Nawawi mengatakan ijma' bahwa 4 cacat itu tidak mencukupi untuk berkurban.
Kalau seandainya terjadi seperti itu, ya jadi sodakoh biasa. Bedanya apa? Kurban pahalanya lebih tinggi daripada sodakoh biasa. Sebab kurban itu waktunya cuma 4 hari dan ada fadilah-fadilah yang lain. Sodakoh biasa kapan saja bisa gitu. Tapi semua dapat pahala dari Allah. Karena semua niatnya mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah seperti itu. Tapi bedanya kurban sama sodakoh biasa. Kurban itu rupanya apa? Ya sodakoh juga, tapi sodakoh lewat kurban. Tapi sodakoh biasa itu lebih umum gitu maksudnya. Gitu barangkali ya. Kita lanjutkan. Ini banyak kali. Ini pun saya mau sampai selesai bab udhiyah nanti pindah yang lain. Kata Ustadz Syukur dari depan aja Ustadz katanya kan. Tapi udah sampai sini kok bisa dari depan. Hah? Ada istilah lancar kaji nasi dulu. Iya. Dari depan Ustadz Syukur udah hafal itu. Udah ada 10 tahun Ustadz ngajar Bulughul Maram ya. Tapi nggak hatam-hatam. Ya ngajarnya di sekolah ini mana hatam. Kalau di sekolah di Jawa hatam. Ngartikan gitu aja. Terangkan sedikit diartikan terus. Hatam. Atau belajar sama guru khusus gitu khatam. Biasanya kalau yang sungguh-sungguh belajar, kalau nggak di sekolah nggak khatam, dikejar yang ngaji tahunan di pesantren supaya dapat khatam gitu. Sehingga ketika betul-betul dia itu diperlukan jadi guru di rumahnya, bab mana saja bisa menerangkannya. Tapi kalau seandainya misalnya anak-anak saya yang belajar ya sekarang Syarah Ibnu Aqil itu bab apa? Nggak ingat? Ya? Nggak tahu. Oh ya babnya aja nggak tahu ya. Saking alimnya itu. Misalnya bab maf'ul ma'ah. Sampai situlah berhenti ngajinya. Karena berlarian, ada yang nikah udah nggak ngaji lagi gitu ya. Kalau udah nikah ini, kalau dalam penjelasan tafsir itu, orang yang sudah nikah itu belajarnya itu diikat dengan 2 paha gitu. Jadi susah lah. Paha istrinya itu. Makanya kalau sudah nikah masih mau mengaji itu udah hebat lah. Udah hebat. Dimarah-marahi istrinya pun dari dulu aku ketemu kau ngajinya katanya kan gitu. Memang aku miskin tapi aku suka ngaji gitu Ustaz. Iya kalau saya pernah dulu awal itu jadi sebenarnya aku tidak tahu karena jadi orang juga. Minggu ini yang kayak begini nih yang enak kan pergi undangan sama istri gitu ya. Marhaban ya, dapat pulut. Ya. Maka berat. Saya pernah mau diminta ngaji Persatuan Kakua Medan. Akhirnya nggak jadi. Udah siap-siap juga nanti udah Ustadz udah saya hubungi sana sini. Kakua sama semua bagian-bagian bawaan-bawaannya biar ngaji katanya. Kitab Fathul Mu'in katanya. Udah saya siapkan, udahlah waktunya Sabtu boleh, Sabtu pagi saya bilang. Oh Sabtu menikahkan Ustadz katanya kan. Yang satu kayak gitu juga akhirnya nggak jadi sampai sekarang. Makanya gangguan mengaji itu sulit. Kita lanjut. Wa an Jabirin, dari sahabat Jabir, qala Jabir berkata,
Jabir ini termasuk al-mukthirun. Al-mukthirun itu orang yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000. Al-mukthiruna fi riwayatil khabar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anasun kal bahri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi gitu ya. Yang banyak meriwayatkan hadis, jadi sering ngaji sama Rasulullah sehingga dikasih hadis sama Rasulullah. Banyak, lebih dari 1000. Qala Rasulullah, Jabir mengatakan Rasulullah bersabda, la tadbahu, janganlah kalian menyembelih kurban illa musinnatan, kecuali yang umurnya masuk tahun yang ketiga. Artinya 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Illa anta asyara, kecuali sulit alaikum atas kalian, enggak kamu dapatkan itu, sulit. Fatadbahu, maka kamu menyembelih jad'atan, pada binatang jad'atan minadh-dhani, binatang yang umurnya sempurna 1 tahun masuk 2 tahun. Rawahu Muslim, meriwayatkannya Imam Muslim. Al-musinnatu, artinya al-musinnatu ats-tsaniyatu min kulli syai'in minal ibili, yaitu yang 2 tahun masuk 3 tahun dari segala sesuatu binatang, minal ibili wal baqari wal ghanami, dari unta, lembu atau sapi dan kambing. Fama fauqaha, dan yang di atasnya. Kama qaddamna, seperti yang kami telah mengemukakan, menyebutkan. Wal hadisu, adapun hadis ini dalilun, menunjukkan ala annahu, atas sesungguhnya la yujzi'ul jad'u minadh-dhani, tidak mencukupi yang umurnya 1 tahun masuk 2 tahun, fi halin minal ahwali, dari satu keadaan pada beberapa keadaan, illa inda ta'assuril musinnati, kecuali ketika sulitnya kamu mendapatkan yang 2 tahun masuk ke 3 tahun. Wa qad naqala al-Qadhi Iyad al-Ijma'a, dan telah mengutipnya Qadhi Iyad al-Ijma'a pada ijma' ala dzalika, atas demikian itu. Menurut Qadhi Iyad itu ijma', walakinnahu ghairu sahihin lima ya'ti, tapi itu enggak benar gitu, karena beberapa hal yang berikut ini. Wa hukiya an Ibnu Umar, diceritakan dari Ibnu Umar, wa Zuhri, dan Zuhri, annahu la yujzi'u, bahwasanya tidak mencukupi walau ma'at ta'assuri, walaupun sulit. Jadi 1 tahun itu tidak mencukupi walaupun sulit. Wa dhahaba katsirun, dan memilih katsirun banyak ulama, ila ijza'il jad'i minadh-dhani mutlaqan, pada mencukupinya umurnya 1 tahun daripada kambing, mutlaqan, secara mutlak. Wa hamalul hadis, dan mereka membawakan hadis ini, menafsirkan hadis ini alal istihbabi, atas hukum sunat, biqarinati hadisi Ummi Bilalin, dengan tanda-tanda penjelasan hadisnya Ummu Bilal, annahu qala, bahwasanya dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhakhu bil jad'i minadh-dhani, menyembelihlah kamu binatang yang umurnya 1 tahun masuk ke 2 tahun. Akhrajahu Ahmadu wa Ibnu Jarir wal Baihaqi. Mentakhrijkannya Imam Ahmad, Ibnu Jarir, dan Baihaqi. Wa asyara Tirmidzi, dan memberikan petunjuk Imam Tirmidzi, ila hadisin, pada satu hadis, nikmatul udhiyatu al-jid'u minadh-dhani, sebagus-bagusnya kurban itu adalah yang umurnya 1 tahun masuk ke 2 tahun. Warwa, dan meriwayatkan Ibnu Wahbin an Uqbah bin Amirin bilafzi, dengan lafaz dhuhaina ma'a Rasulillah,
kami berkurban dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bil ja'di minadh dhani, dengan yang usianya 1 tahun. Qultu wa yahtamilu anna dzalika kulluhu inda ta'assuril musinnati. Saya katakan, kata pengarang, bahwa mungkin semuanya itu dibolehkan ketika sulitnya menemukan yang 2 tahun masuk ke 3 tahun. Ini kalau nggak diterangkan tambah salah semua ya. Ini hadis menerangkan umurnya binatang yang bisa dibuat kurban. Umurnya binatang yang dibuat kurban itu menurut hadis ini beda dengan yang diterangkan dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Tapi hadis ini menjelaskan maksudnya begini. Kurban itu sah dengan menggunakan yang usianya 1 tahun kalau tidak didapatkan yang usianya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kalau didapatkan yang 3 tahun masuk ke 3 tahun, maka tidak mencukupi yang 1 tahun. Itu maksudnya hadis ini. Paham? Berarti saya yang hewan yang umur 2 tahun masuk 3 tahun dulu, Ustaz ya? Iya. Dari dulu tak dapat, boleh yang setahun. Iya, tapi jarang lah nggak dapat di Medan nih. Ya, di Medan ini banyak jual kambing. Ya, orangnya pun kayak kambing sampai. Ya. Tapi katanya tidak memadai, walaupun itu katanya mata katanya nggak memadai walaupun katanya tadi. Mana yang memadai? Katanya lain juga tadi, tidak memadai walaupun katanya tadi. Mana maksudnya? Iya, saya ulangi ya. Iya, saya ulangi. Hadis ini menjelaskan di dalam perkurban itu tidak mencukupi menggunakan 1 tahun apabila mendapati yang 2 tahun masuk ke 3 tahun. Apabila mendapati yang masuk 2 tahun ke 3 tahun, maka yang 1 tahun itu tidak mencukupi. Paham? Nah, gitu ya. Tapi dijelaskan di sini bahwa kata-kata musinnah itu 2 tahun itu untuk unta, lembu dan kambing. Dalam fikih mazhab Syafi'i, kalau unta itu umurnya 5 tahun masuk ke 6 tahun. Ya. Jadi artinya ini unta nggak masuk. Yang bisa dibuat kurban itu kalau unta, kalau sudah umurnya 5 tahun masuk ke 6 tahun. Oh, ini Pak apa ini? Pak apa namanya? Ini bukan. Pak Haji Bahtiar ini. Cuman ini Pak Haji kan itu. Hah? Bunyinya nanti aja latihannya, sebentar lagi belum siap gitu ya, jam 10. Kalau enggak telepon aja Pak Haji. Hah? Oh, karena Bapak yang paling tua ditakuti itu. Coba si Sembiring itu ke sana, dikira minta nasi itu. Belum ada nasinya kata saya kan. Jadi saya ulangi lagi untuk penjelasannya supaya jelas. Di sini dikatakan minal ibili wal bakori wal ghanam, ini yang dikatakan 2 tahun ini. Kalau masuklah unta ini menjadikan muskil dalam kitab mazhab Syafi'i. Maka mazhab Syafi'i itu unta umurnya 5 tahun masuk ke 6 tahun. Kalau lembu itu 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kalau kambing 1 tahun ke 2 tahun bisa. Jadi kalau 3 tahun
2 tahun masuk ke 3 tahun itu boleh lembu, boleh kambing, tapi unta nggak masuk gitu. Cuma masalahnya di sini pun nggak ada unta, nggak ada korban unta di Medan. Sekali ada pun mungkin dicurigai, ini unta dari mana gitu ya. Makanya kalau mau ngikut Arab persis, ya kurban kamu pertama unta lah yang paling afdol. Pergi ke Arab beli unta sana, gitu ya. Iya, kerbau pun payah ya. Yang enak yang dapat kartu. Jadi maksudnya begini, bahwa mengamalkan syariat Islam itu semuanya sumbernya dari Rasulullah. Cara pengamalannya itu beda-beda antara satu negara dengan negara yang lain, satu daerah dengan negara yang lain. Tidak bisa persis seperti Arab. Arab pakai unta pertama kali kurban itu. Ya kita nggak ada unta ya ganti turun lembu. Jangan dipaksakan nyewa pesawat beli unta, itu tambah menyulitkan. Makanya dalam hadis Nabi itu kalau makan disunatkan pakai 3 jari begini. Ya ini makannya orang sana kurma, roti. Coba makan soto, ya. Soto dimasukkan sip, dapat tauge 1 gitu ya. Lama-lama suntuk lah kayak lembu lagi gitu. Nah, makanya ya pakai sendok. Sendok saja, nggak usah pakai garpu. Yang makan pakai garpu itu kan kayak kepiting. Iya. Kepiting kan makanannya ini kanan kiri. Pernah tahu kepiting? Ya. Sendok, garpu, sendok, garpu gitu. Sunnah Rasul, sunnah setan. Sunnah Rasul, sunnah setan gitu ya. Yang kiri ini kan sunnah setan. Ya kecuali memang nggak bisa kecuali makannya pakai tangan kiri. Nulis pun sok kali dia tangan kiri, gitu ya. Banyak kidal, gitu ya. Itu beda lagi. Makanya sebagian orang-orang yang berhati-hati tentang masalah pengamalan ilmu, untuk saya ini nggak pandai pakai sunnah Rasul, gitu ya. Ya pakai tangan kiri itu kan sunnahnya. Makan itu pakai tangan kanan. Yang baik-baik pakai tangan kanan, yang tidak baik pakai tangan kiri. Ya, dari itu nggak pakai naga, dia cuma nahan aja, Ustaz. Iya sama aja. Sama aja kerjanya. Ya. Sama aja kerjanya gitu ya. Sit gitu kan. Iya, tapi ini mustarok ini ya. Ya ikut membantu, sama saja sunnah Rasul, sunnah setan. Makanya yang baik hanya kucing ya. Jadi sebagian orang itu ada garpu pun ya udahlah pakai kalau nanti payah udah diambil aja digigit gitu. Karena menghindari sunnah Rasul sama sunnah setan itu. Tapi saya sering memperhatikan ya kalau di kafe-kafe yang hebat-hebat tuh makan pizza segala macam gitu ya. Ya udah gini tuh. Makannya sikit-sikit sambil cerita-cerita, minum kopi. Kopinya pun entah macam-macam mana. Ada yang ditaruh diginikannya gitu. Saya nggak tahu namanya. Pak Ustadz mau yang mana? Udah yang kayak gitu aja gitu. Udah. Nah, kayak gitu aja lah, sama aja saya bilang gitu. Orang nggak tahu namanya saya bilang gitu.
Jadi kembali kepada pokok permasalahan tadi, unta ya. Maka saya ulangi lagi, semua agama ajarannya itu dari Rasulullah, tapi cara menerapkannya beda-beda. Orang Arab pakai jubah, ya kita cukup pakai sholat pakai dua baju, dua kain, pakai celana, pakai sarung, itu sudah memenuhi, walaupun nggak pakai jubah. Kita jualan ayam gitu pakai jubah pula kan. Motok ayam pakai jubah. Nah, nyangkul gitu. Mau ke pajak Siantar sana. Mau ke sawah Siantar sana. Ya nggak cocok pakai jubah. Memang caranya itu beda gitu. Ya kalau misalnya mau maksakan diri kayak gitu ya sudah. Tapi bukan berarti kalau yang nggak pakai jubah itu jelek. Bukan berarti yang paling bagus itu pakai jubah. Bukan begitu ya. Karena cara menerapkannya Islam itu dalam kitab-kitab fikih pun ya pokoknya dua kain. Pakai celana dalamnya, terus pakai kain walaupun kain sarung atau tidak, itu sudah bagus. Dalam kitab-kitab fikih seperti itu. Kecuali fikih satu yang karangan orang Yaman itu apa? Yang mudah itu bacaannya. Apa? Iya, kayak gitulah Takriratus Syadidah itu. Kitab itu mengatakan pakai jubah. Udah saya baca kitab-kitab tuh. Sebab kalau saya mutola'ah itu kadang-kadang 5 kitab itu saya tengok-tengok gitu. Cemana lah wak ini kok bertentangan sama wak ini gitu. Imam-imam itu saya gitu-gitu kan karena saya nggak paham. Lama-lama oh bener kok imam ya gitu kira-kira gitu. Jadi tengok kitab Takriratus Syadidah yang paling afdol itu pakai jubah. Karena orang itu menerangkannya mungkin bawaannya Yaman. Orang Yaman kan pakai jubah. Mana ada orang Yaman pakai sarung, pakai celana gitu. Kalau sholat pun kalau sudah baik, ala husnul hay'ah itu sudah bagus. Orang India pakaiannya ya pakai baju India. Bagaimana? Celana putih misalnya, terus agak panjang. Itu sudah husnul hay'ah itu. Itu sudah bagus. Tidak mesti pakai jubah. Nah, yang kalau pakai batik itu barangkali kalau jadi imam itu bagus nggak usah, tapi janganlah dibilang bid'ah. Ya, Wahabi ini gila lagi sekarang, baru mengatakan bahwa baju batik itu bid'ah katanya. Nah, jadi baju batik itu bid'ah. Dijawab sana anak-anak santri itu nggak berkutik dia. Baru ini keluar baju batik bid'ah. Ustaz Syukur pula pakai baju batik gitu ya. Jadi bid'ah pula itu. Marah Ustaz Syukur diberhentikan ngaji gitu. Udah lama nggak bertingkah Wahabi. Nah, ini baru keluar lagi supaya agak ada masalah baru gitu. Jadi saya ulangi lagi, kalau yang unta itu 5 tahun sampai masuk 6 tahun. Kalau lembu itu betul 2 tahun masuk ke 3 tahun yang dibilang musinnah tadi. Kalau yang kambing 1 tahun masuk ke 2 tahun. Tapi di sini dikatakan bahwa kurban itu tidak mencukupi apabila 1 tahun, apabila memang ada yang usianya 2 tahun itu. Makanya di sini yang pertama qadhiyat itu mengatakan ini ijma, tapi dikatakan nggak benar ijma'nya qadhiyat itu. Makanya ulama-ulama fikih belum tentu ijma' itu betul-betul ijma'. Seperti ijma'nya Syekh
yang ngarang kitab Bidayatul Mujtahid itu siapa? Ibnu Rushd ya. Itu Said Muhammad Al-Alwi Al-Maliki mengomentari bahwa takutlah kamu tentang ijma' yang dikatakan oleh Ibnu Rushd. Sehingga kalau dikatakan di kitab itu perlu ditinjau kembali gitu. Kami kalau membaca kitab perbandingan mazhab bukan pakai itu. Ada yang lain, Rahmatul Ummah yang pinggirnya, terus tengahnya itu apa? Oh iya, Al-Mizanul Kubro. Kalau kami ngaji itu enggak Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid itu anak-anak gontor di gontor sana dipakai. Saya masuk ke pesantren Gontor, saya beli kitab-kitab karangan orang Gontor dan apa yang dipakai di situ. Kawan saya ada yang sekolah di situ, jadi guru di situ. Jadi saya belikan kitab di apa? Koperasi itu. Semua saya beli, akhirnya saya sudah tahu kitab ini dipakai ini, kitab ini dipakai ini gitu. Jadi ahli hadis mengatakan yang di situ wa dhahaba katsirun ila isca'il jad'i min adh-dhani mutlaqon, ini juga perlu ditinjau kembali. Sebagian ulama mengatakan, sebagian besar ini malah 1 tahun itu sudah mencukupi secara mutlak. Padahal bukan begitu. Dan ulama yang lain mengatakan sunnahnya kayak begitu. Kalau memang masih ada yang 2 tahun, jangan yang 1 tahun gitu. Kalau kamu sudah kesulitan yang 1 tahun, yang 2 tahun, yang bolehlah yang 1 tahun gitu. Ini saya ulangi lagi supaya nggak salah. Pokoknya unta 5 tahun masuk ke 6 tahun. Lembu 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kemudian kambing 1 tahun masuk ke 2 tahun. Karena itu adalah waktu tanggal gigi atau waktu yang disebut dengan balighnya. Waktu balighnya binatang itu. Tanggal gigi itu maksudnya gigi depan itu ya, bukan giginya rontok semua gitu, bukan. Di sini tidak ada dikatakan kerbau, tapi seandainya mau kurban kerbau pun boleh. Di situ katakan al-baqor kan, padahal bahasa Arabnya kerbau itu jamus. Jamus itu kerbau. Ada sekarang udah mulai ada. Ustaz nggak pernah dapat daging kerbau. Saya tiap tahun dapat daging kerbau. Karena banyak diantar dari mana-mana, nanti ini kambing, udah kasih tahu, ini lembu, oh ini kerbau Ustaz, gurih dagingnya katanya kan gitu. Jarang yang bilang ini kelinci gitu. Ya, gitu. Di Kudus itu kurban itu nggak ada yang lembu. Kurban itu umumnya di situ kerbau. Sebab pada zaman Hindu, kalau ada orang motong lembu itu, orang Hindu marah karena orang Hindu itu menganggap bahwa lembu itu saudaranya, entah iparnya, entah apanya gitu. Itu ya. Makanya lembu itu dianggap saudaranya. Apanya neneknya. Makanya katanya kalau misalnya di India itu ada lembu lepas masuk supermarket itu dibiarin apa? Dibiarin aja, kamu mau ngambil apa, kira-kira gitulah. Coba di Medan udah heboh kali gitu kan. Karena itu dianggap neneknya mau ngambil entah apel entah apa situ gitu. Sehingga untuk merukunkan ini dalam rangka dakwah, untuk merukunkan antara Islam dengan Hindu, oleh Sunan Kudus itu dikasih tahu bahwa kalau kurban kamu nggak usah pakai lembu,
supaya orang Hindu itu nggak marah. Kalau lembu kamu potong, orang Hindu itu marah. Nah, jadi kamu kurbannya menggunakan jamus, kerbau saja, gitu. Akhirnya di Kudus itu kalau sampai sekarang itu kurbannya itu kerbau semua. Kalau nyari daging lembu itu susah waktu kurban, karena udah mengikuti pada zaman dulu ulamanya itu. Karena kalau di sana itu ulama itu diikuti betul. Diikuti betul orang di Jawa itu kalau ulama, kiai, ajengan itu memang diikuti betul. Kalau bilang A, B, B gitu. Kalau di Medan kan enggak, ngasih duit apa enggak gitu. Gitu ya. Tawarannya Medan itu wani piro gitu ya. Itu. Sehingga ilmunya enggak banyak manfaat. Tahu tapi enggak bisa manfaat ilmunya, sedikit manfaatnya. Makanya ulama itu udah sedikit di Medan ya. Iya Ustaz. Ya. Ini ulamanya aja tidur. Ya. Jadi semua udah masuk itu. Waktu tidur pun seperti bangunnya gitu. Tapi alhamdulillah lah masih mau datang ya. Nanti kalau malaikat pun nanti tanya sama Allah. Ya Allah, ada orang yang ngaji tapi tujuannya nggak ngaji, tidur di situ katanya kan gitu. Ya udah, walaupun kayak gitu sudah saya ampuni. Itu dia ya. Ada hadis panjang yang menerangkan kayak gitu. Pengajian itu kan ada namanya malaikat sayyaroh, malaikat yang mengelilingi. Kalau ada pengajian itu malaikat nyatet, khusus yang pengajian. Lalu tiba-tiba ada orang yang masuk di situ. Dikiranya bagi-bagi sembako entah apalah gitu. Masuk. Karena udah masuk nggak keluar lagi. Malaikat ini ada usilnya juga. Lapor sama Allah Ta'ala. Ini ada satu orang yang sebenarnya itu tujuannya nggak ngaji, tapi duduk situ ikut ngaji. Tapi dia sebenarnya nggak ngaji itu katanya kan. Mau cari-cari informasi atau dikiranya sembako itu yang dibagi gitu. Kata Allah, udah walaupun kayak gitu udah saya ampuni. Karena kumpul sama orang-orang ngaji. Itu hebatnya orang ngaji itu ya. Bawa kitab nggak bawa kitab udah saya kasih pahala. Kalau yang nggak bawa kitab kan kawan-kawannya jin itu. Karena jin itu nggak bawa kitab itu kalau ngaji. Tanyalah sama jin. Ini ada yang ikut-ikut sama saya nggak bawa kitab, tapi dia cerdas. Yang pintar-pintar itu. Nanti kalau kita tanya apa yang kita terangkan bisa semua. Udah saya tes. Saya ada bangsa yang kayak gitu. Kalau ngaji sudah pulang itu tadi saya nerangkan apa saja ya katanya. Tahu semua. Ini gitu. Hebat ya, nggak bawa kitab aja bisa katanya. Kalau mau bawa kitab perusahaan pabriknya di mana gitu kan. Jadi ini menerangkan hadis yang ke-6. Itu saja barangkali udah jam 10 kurang 15. Masalah kurban ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Masih berapa kali pertemuan lagi lah tamat masalah kurban ini. Nanti apabila disetujui usulnya Ustadz Syukur dari depan ya saya ngikut saja. Saya setuju. Ya. Misalnya diulang lagi kayak yang lain-lain yang pintar-pintar saya sudah tahu semua katanya kan. Ya. Ketawa Pak Bahtiar. Ya. Tapi sedangkan yang ngajar saja Ustadz Syukur itu ngajar kitab ini matannya Bulughul Maromnya. Ya ulangi aja dari belakang, dari depan. Matannya yang di dalam kitab Bulughul Maram dan di dalam kitab Subulus Salam ini kadang-kadang ada bedanya. Hadis yang nomor kalau di dalam Bulughul Maram itu wala tharmaa, di sini wala tharma. Hadis yang nomor 7 yang belum saya baca. Baris yang kelima. Itu tulisannya wala tharma.
Bulughul Maram wala tarma'a. Nah, nanti kalau ngaji Bulughul Maram tulisannya wala tarma'a, pakai bukan alif maksuroh tapi alif mamdudah namanya. Maksudnya sama tapi tulisannya beda. Makanya kalau kita sudah membaca sana sini baru tahu, oh matanya ini begini, matanya ini begini gitu ya. Yang tadi itu yang katanya kurban kan umur 2 tahun, masuk tahun ketiga itu kan. Kalau sulit baru umur setahun pun boleh, tahun kedua. Itu adalah karena sudah ditahris hadisnya. Kalau belum ditahris tetap nggak boleh dia walaupun umur setahun. Apakah sudah ditahris hadisnya kalau bisa begitu? Apakah sudah apa? Apakah sudah apa? Sudah ditahris hadisnya baru boleh. Kalau belum ditahris, apa tetap nggak boleh ya? Ditaksis gitu. Oh, boleh itu ya, boleh. Imam Nawawi mengatakan jumhur alal afdol itu sudah dijelaskan di situ. Nikmatul udhiyatu al jid'u wal minal itu termasuk diantaranya mentaksis, ya, mentaksis, ya. Tapi saya ulangi lagi bahwa kalau ngaji hadis ini semua mazhab masuk, semua mazhab. Iya pening, makanya kamu pakai fasker itu, ya. Jadi kalau ngaji hadis semua mazhab masuk, ya. Nanti mazhab Abu Hanifah, kemudian Hambali, Syafi'i beda semua cara mengartikannya, sehingga gurulah yang menerangkan kalau Imam Syafi'i masuk yang kemari gitu. Aku nggak tahu sih kalau nanti itu akan datang, kita bacain bukan sekali aja, yang bukan sekali apa ibadah ahkam gitu, kamu gitu. Sekarang bulan ini ibadah ahkam kan, bulan depan baru ini gitu. Enggak setuju orang ini, udah saya tanya, ya, karena memang dari leluhurnya itu Subulus Salam. Kan dapat dua-dua semuanya. Iya dapat dua-dua, tetapi orang ini nggak setuju semana. Ya, kamu aja nanti yang ngajar, gitu, ya. Subulus Salam sama. Nah, makanya kita ini ilmu ya, ilmu. Ilmu, pernah Nabi itu ditanya, kalau kamu Nabi, coba kamu hidupkan orang mati itu, ya. Bingung, Nabi dibilang kayak gitu. Turun ayat itu mengatakan dia aja suruh menghidupkan orang mati katanya, karena itu peraturan dari dia katanya kan. Nah, jadi akhirnya udahlah coba dulu kamu, kalau bisa nanti saya bikin katanya kan. Jangan mengikuti aturan-aturan yang ya kalau orang Jawa namanya nggak sesuai cangkem elek itu ya. Jadi ada ilmu-ilmu tafsir yang menerangkan seperti itu. Kalau kita sering ngaji tafsir, ngaji hadis, kita tahu makna-makna kunci-kunci dengan dicocokkan dengan usulul fikih. Gitu ya. Ustadz apa Subulus Salam kan Ustadz terus kan? Subulus Salam ya. Besilam ini kan ya. Babus Salam, Subulus Salam. Kitab kamu kitab apa rupanya? Di rumah? Iya ada dua. Dua-dua ada? Enggak kamu bawa? Enggak, berat. Oh. Kalau nasi kamu bawa untuk sarapan. Iya, nggak berat. Kalau nasi nggak berat, kalau kitab berat, gitu ya. Ya udah ya. Nah, gitu ya. Memang harus ada yang kayak gini itu. Gitu. Duh, kita mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Kita akhiri dengan baca doa. Gak ada yang Ustadz mau nanya kan? Gak ada.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu yang sudah menjelaskan kitab Subul Salam, syarah dari Bulughul Maram di hadapan kita bersama, yaitu tentang masalah kurban udhiyah. Selanjutnya insyaallah minggu kedua bulan September ini kita seperti biasa membaca Syarhul Hikam. Hikam oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, kemudian syarahnya oleh Imam Ibnu Abbad Al-Hifzi Al-Ghazali, yang insyaallah akan dipimpin oleh kita. Dan informasi selanjutnya, alhamdulillah infak kita ini dapat 150. Alhamdulillah, sekalipun di satu sisi yang lain masih tamamun modal. Tamamun. Ya, tamakan modal. Tamamun itu sempurna itu. Ini tamamun ya. Tamakan modal. Jadi terima kasih kepada kita semua yang telah membagi rezekinya, yang menginfakkan sebahagian rezekinya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kepada ibu-ibu yang setiap mengajar alhamdulillah bawa makanan, mudah-mudahan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tamamun.